Salam Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, khususnya kepada seluruh jemaat Gereja Elos Bali dimanapun saudara berada. Hari ini kita beribadah bersama-sama di dalam hadirat Tuhan. Mungkin hari ini kita tidak bisa bersama-sama, tetapi sesungguhnya kita bersama-sama di dalam roh dan kebenaran. Saat ini kita menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran, dan kita juga percaya bahwa Tuhan hadir di dalam ibadah kita masing-masing. Mari kita memuji Tuhan terlebih dahulu dengan pujian Tuhan tak pernah janji. Segala puji syukur bagimu Bapa yang di surga, Tuhan pencipta langit dan bumi. Pagi hari ini kami berdoa dan bersyukur bahwa sampai dengan hari ini Tuhan sudah memelihara kami. Tuhan, saat ini kami datang di hadapan hadirat-Mu, sekalipun kami tidak bisa berkumpul bersama-sama karena situasi dan kondisi yang sedang terjadi di negeri dan di dunia ini. Namun kami percaya bahwa Tuhan sedang punya rencana dan tujuan yang besar bagi kami, agar kami sungguh-sungguh beribadah di hadapan Tuhan, agar kami boleh menghargai setiap ibadah kami sebagai sebuah kesempatan yang terbaik dalam hidup kami. Maka dimanapun kami saat ini berada, khususnya kami jemaat Gereja Elos Bali yang saya beribadah di hadapan Tuhan, baik di keluarga, di rumah
kami tetap percaya bahwa Tuhan hadir di dalamnya. Tuhan yang memberkati setiap ibadah yang kami lakukan. Karena ibadah yang sesungguhnya bukan tempatnya, tetapi ibadah yang sesungguhnya adalah ketika kami menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Ketika kami beribadah di dalam esensi dan hakikat yang benar, bukan hanya sebuah tradisi, tetapi ketika kami datang dengan hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, menyembah Engkau, maka ibadah kami akan diperkenan oleh Tuhan. Ibadah kami bukan hanya ibadah yang di mulut, tetapi ibadah yang lahir dari hati kami, yang lahir dari hidup kami, yang lahir dari perbuatan kami, ya Tuhan. Maka dari itu berkati saat ini kami ingin mendengarkan sabda Tuhan melalui ibadah ini. Bersabda, berbicara kepada kami, ya Tuhan. Karena firman-Mu lah sumber kekuatan, sumber kuasa, sumber kedamaian bagi kami di tengah-tengah kami menghadapi situasi dan kondisi, terlebih-lebih menghadapi virus corona saat ini. Tuhan, terima kasih hanya di dalam-Mu kami bernaung dan berlindung, kami mencari dan berseru kepada-Mu. Maka berkatilah sabda-Mu yang kami sebentar akan dengarkan ini. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh termeteraikan di dalam hati kami yang mendengarnya, dan nama Tuhan dipermuliakan. Demi nama Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Saya percaya bahwa seluruh jemaat ada di dalam kasih dan perlindungan Tuhan hari ini. Tentu saja kita tahu situasi dan keadaan yang sedang melanda dunia ini, dan khususnya Indonesia saat ini. Ada saat kita berdoa dan ibadah di rumah masing-masing. Ada saat kita berdoa di dalam rumah Tuhan. Yang terpenting adalah esensi dan hakikat ibadah kita di hadapan Tuhan. Apa gunanya kita datang ke gereja tetapi kita tidak beribadah di dalam esensi dan hakikat yang sebenarnya. Tetapi ketika kita datang beribadah kepada Tuhan di rumah dan di keluarga sekalipun, dengan kita melakukannya dengan benar dan dengan sepenuh hati, ibadah kita pun akan berkenan di hadapan Tuhan. Maka saya percaya bahwa ibadah dari seluruh jemaat Tuhan, khususnya jemaat gereja Los Bali yang saat ini ada di rumah masing-masing, maka saya percaya Tuhan hadir di dalam keluarga Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Saudara-saudara, sebelum virus corona ini datang, ada jutaan anak-anak Tuhan di Cina, di Rusia, di tempat-tempat yang lain di dunia ini. Mereka bertumbuh dalam ibadah rumah dan di bawah tanah karena penganiayaan iman. Tetapi itu tidak melemahkan iman mereka atau menjadi putus asa. Justru dalam situasi seperti itu iman mereka bertumbuh-tumbuh dan jumlah mereka bertambah-tambah. Satu fakta bahwa virus corona ini dimulai dari negeri Cina. Tetapi saudara perhatikan bahwa sekarang anak-anak Tuhan bertumbuh di negeri itu, di negara yang komunis, negara yang tidak percaya Tuhan. Tetapi di tempat itu ada jutaan anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen. Mereka beribadah di kolong-kolong rumah, beribadah di gua-gua, beribadah di tempat-tempat yang lain. Tetapi semangat mereka untuk beribadah, semangat mereka untuk melayani Tuhan tidak pernah pudar. Maka saudara-saudara, kita anak-anak Tuhan yang ada di Indonesia bersyukur sekali sebenarnya, karena kita memiliki kebebasan untuk beribadah dan melayani Tuhan dengan baik. Maka kalau pagi ini kita tidak ada hadir semua di rumah Tuhan atau di gereja, ingat, ini bukan kita sedang dianiaya atau hak ibadah kita dirampas. Bukan. Ini adalah musibah atau bencana yang sedang dunia hadapi dan semua orang hadapi tanpa mengenal siapa dia, bangsanya, negaranya, agamanya, sukunya, atau latar belakang apapun dia.
Kalau pagi ini kita tidak berkumpul secara bersama-sama di gereja, sekarang saatnya kita sebagai warga. Fungsi kepada masyarakat adalah panggilan gereja untuk menjadi berkat. Panggilan gereja atau orang percaya terlibat secara aktif dalam mensejahterakan kota di mana kita ada. Gereja atau orang percaya terpanggil menjaga, membangun masyarakat, kota atau bangsa di mana kita tinggal. Sama seperti Yeremia berkata, kesejahteraan kota beribadah kepada Tuhan di rumah dan di keluarga sekalipun. Dengan kita melakukannya dengan benar dan dengan sepenuh hati, ibadah kita pun akan berkenan di hadapan Tuhan. Maka saya percaya bahwa ibadah dari seluruh jemaat Tuhan, khususnya jemaat gereja Lespani yang saat ini ada di rumah masing-masing, maka saya percaya Tuhan hadir di dalam keluarga Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Saudara-saudara, sebelum virus corona ini datang, ada jutaan anak-anak Tuhan di Cina, di Rusia, di tempat-tempat yang lain di dunia ini. Mereka bertumbuh dalam ibadah rumah dan di bawah tanah karena penganiayaan iman. Tetapi itu tidak melemahkan iman mereka atau menjadi putus asa. Justru dalam situasi seperti itu iman mereka bertumbuh-tumbuh dan jumlah mereka bertambah-tambah. Satu fakta bahwa virus corona ini dimulai dari negeri Cina. Tetapi saudara perhatikan bahwa sekarang anak-anak Tuhan bertumbuh di negeri itu. Di negara yang komunis, negara yang tidak percaya Tuhan. Tetapi di tempat itu ada jutaan anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen. Mereka beribadah di kolong-kolong rumah, beribadah di gua-gua, beribadah di tempat-tempat yang lain. Tetapi semangat mereka untuk beribadah, semangat mereka untuk melayani Tuhan tidak pernah pudar. Maka saudara-saudara, kita anak-anak Tuhan yang ada di Indonesia bersyukur sekali sebenarnya, karena kita memiliki kebebasan untuk beribadah dan melayani Tuhan dengan baik. Maka kalau pagi ini kita tidak ada hadir semua di rumah Tuhan atau di gereja, ingat, ini bukan kita sedang dianiaya atau hak ibadah kita dirampas. Bukan. Ini adalah musibah atau bencana yang sedang dunia hadapi dan semua orang hadapi tanpa mengenal siapakah dia, bangsanya, negaranya, agamanya, sukunya, atau latar belakang apapun dia. Kalau pagi ini kita tidak berkumpul secara bersama-sama di gereja, sekarang saatnya kita sebagai warga gereja, sebagai anak-anak Tuhan menjalankan fungsi kita terhadap masyarakat. Gereja itu memiliki fungsi sebagai berikut. Ada fungsi kepada kerajaan Allah, ada fungsi kepada masyarakat. Fungsi kepada masyarakat adalah panggilan gereja untuk menjadi berkat. Panggilan gereja atau orang percaya terlibat secara aktif dalam mensejahterakan kota di mana kita ada. Gereja atau orang percaya terpanggil menjaga, membangun masyarakat, kota atau bangsa di mana kita tinggal. Sama seperti Yeremia berkata, kesejahteraan kota adalah kesejahteraan kamu. Itu artinya saudara-saudara, kalau bangsa kita hari ini, kota kita hari ini sedang dilanda oleh musibah, di mana dihadapi oleh seluruh manusia tanpa kecuali, dan siapapun dia, agamanya apapun, itu artinya gereja dan orang-orang percaya sebagai warga negara turut membantu pemerintah untuk menuntaskan, meringankan beban masyarakat, beban pemerintah untuk memutus mata rantai virus corona ini. Sembari kita berdoa dengan sungguh-sungguh dan beriman bahwa wabah ini akan cepat berlalu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka firman Tuhan kepada kita hari ini terambil dalam Mazmur pasal 107 ayat 19 dan ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka.
dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka, disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kejadian corona ini jangan kita lihat dari sisi buruknya saja, tapi coba kita lihat dari sisi positif corona. Kita percaya bahwa tidak ada hal dalam dunia ini yang terjadi secara kebetulan. Amin. Semua pasti ada tujuan dan ada hikmahnya. Sekarang kita melihat di grup WA atau di medsos, wabah virus corona ini membuat banyak orang takut. Ini menjadi perbincangan yang hangat sekali. Dan kemudian di dalam inti dari sebuah pembicaraan yang kita lihat selalu berbicara mengenai keburukan, ketakutan, kecemasan dari corona. Tetapi saya mengajak kepada kita hari ini sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, mari kita melihat corona ini dalam sisi yang berbeda. Bukan dari sisi kita sebagai manusia, tapi dari cara pandang Tuhan. Saudara-saudara, saya coba melihat hikmat di balik pandemi corona ini. Yang pertama, saudara-saudara, corona menutup bar, klub malam, rumah bordil, kasino, dan tempat orang berbuat maksiat. Coba kalau tidak ada corona. Yang kedua, corona menurunkan suku bunga bank yang mencekik leher manusia. Corona membawa semua anggota keluarga kembali ke dalam rumah sendiri. Mungkin banyak orang yang tidak pulang ke rumah sehingga keliaran di mana-mana. Banyak orang yang tidak betah di rumahnya, tetapi melalui virus corona membawa dan memaksa setiap anggota keluarga kembali di dalam keluarga. Corona melemahkan para diktator dunia yang selama ini sombong dan luar biasa. Corona membungkam kesombongan negara yang menganggap dirinya paling hebat dan tak terkalahkan. Corona membuat manusia banyak berdoa dan berharap kepadanya dan tidak semata-mata mengandalkan sains dan teknologi. Hal ini makin jelas siapa pemimpin bangsa, pemimpin negara yang takut akan Tuhan. Saudara-saudara, dalam beberapa waktu yang lalu, saya sangat bersyukur bahwa Presiden Donald Trump ketika wabah ini hadir di negaranya, lalu dia mengumpulkan seluruh para pendeta-pendeta datang ke istana dan berdoa. Apa yang dikatakan oleh Donald Trump, bahwa kita sebagai bangsa yang berdiri di atas firman Tuhan, bangsa yang berdiri di atas Tuhan, Amerika yang dibangun berdasarkan firman Tuhan. Maka ketika dunia sedang dilanda oleh musibah yang besar, dilanda oleh masalah yang besar, maka ini kesempatan kita datang kepada Tuhan. Maka di istana daripada Donald Trump, mereka berdoa dengan sungguh-sungguh. Mereka percaya bahwa hanya tangan Tuhan yang bisa menyelamatkan Amerika. Corona membuat kita tinggal di rumah dan hidup sederhana. Corona memberi kesempatan kepada kita untuk menyadari bahwa kematian itu nyata dan dekat dengan kita. Corona menyadarkan kita bahwa apa yang kita miliki adalah milik Tuhan yang bisa diambil kapan saja. Banyak orang-orang yang tidak sadar akan hal ini, sehingga mereka bergantung kepada apa yang mereka miliki. Mereka mengandalkan apa yang mereka punyai dan melupakan Tuhan sebagai pemilik dari semuanya. Maka melalui corona ini diingatkan kepada kita, saudara-saudara, bahwa semua yang kita miliki adalah milik Tuhan dan bisa diambil kapan saja. Corona menyadarkan kita betapa berharganya jam ibadah kita di rumah Tuhan. Amin. Corona menyadarkan kita bahwa ibadah di rumah Tuhan adalah sesuatu yang sangat berharga.
Tetapi selama ini mungkin sebagian orang tidak menghargai ibadahnya. Ada yang tidur di dalam ibadah, ada yang mungkin datang beribadah hanya sekedar untuk mengisi absen, ada yang sedang ibadah dengan ngobrol atau gosip, ada orang yang datang beribadah justru main game, buka Facebook, buka WA. Saat sedang ibadah, mari kita sadar akan hal ini, sehingga kita ke depan harus hargai, kita harus hormati jam ibadah kita di gereja. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat gereja harus balik dimanapun saudara berada. Mari kita gunakan momentum hari ini. Kita ada ibadah di rumah masing-masing, maka kita harus ingat betapa berharganya beribadah di rumah Tuhan. Maka momentum ini biar ini membangun kita bahwa ke depan kita harus menghargai ibadah kita. Jangan kita menjauhkan ibadah kita, pertemuan-pertemuan ibadah kita, karena urusan-urusan yang lahiriah, urusan-urusan yang sementara. Acap kali kita berdalih tidak datang ke gereja, kita tidak beribadah karena persoalan-persoalan yang sepele. Mungkin misalkan ulang tahun, mungkin karena ada urusan yang lain. Tetapi hari ini diingatkan kepada kita, diingatkan kepada gereja di seluruh dunia, kepada orang Kristen di seluruh dunia, dan kepada seluruh manusia, bahwa ibadah adalah sesuatu yang penting. Saudara-saudara, ketika orang Israel, mereka di dalam keras kepala dan tegak tengkuk, mereka sudah tidak menghargai ibadah mereka. Mereka sudah tidak menghargai nabi mereka. Mereka sudah tidak menghargai dan mentaati setiap firman yang disampaikan Tuhan melalui nabi-nabi. Maka Tuhan saat itu berdiam diri. Dan kita kenal ada masa namanya masa diam. Ada 400 tahun lebih Tuhan tidak berbicara. 400 tahun lebih Tuhan tidak mengirim nabi seorang pun. Dan itu adalah masa yang paling sunyi senyap. Saudara-saudara, ini menjadi satu peringatan bagi gereja, bagi kita, bahwa ini baru satu kali kita tidak ibadah di gereja. Saudara-saudara, tetapi bersyukur kepada Tuhan, karena melalui kesempatan ini kita diingatkan terus untuk kita membangun diri kita, membangun keberadaan kita sebagai orang percaya. Untuk kita harus tetap menghargai ibadah kita. Corona menyadarkan kita bagaimana virus kecil yang hanya berukuran 150 nano bisa mengalahkan 7 miliar manusia yang hidup di bumi, dan luasnya ratusan juta hektar. Tidak ada negara yang kebal dengan corona. Tidak ada manusia yang tidak bisa ditembus oleh corona. Siapakah manusia? Kalau kita berkata dalam Mazmur 144 ayat 3 dan 4, ya Tuhan, apakah manusia itu sehingga Engkau memperhatikannya, dan anak manusia sehingga Engkau memperhitungkannya? Manusia sama seperti angin, hari-harinya seperti bayar-bayar yang lewat. Kita hanyalah debu, hanya setitik di tangan Sang Panjunan Tuhan Allah. Ketika Tuhan Allah bekerja, Dia hanya sentil kita dengan virus corona, seluruh Dia goncang dan nyaris lumpuh. Ekonomi yang menjadi andalan dari manusia, kekayaan yang menjadi kebanggaan dari manusia hari ini, sedang digoda oleh makhluk yang kecil, yaitu corona. Mari kita sadar, saudara, bahwa kita ini bukan siapa-siapa. Kita hanya manusia yang lemah. Kita hanya manusia yang tidak ada apa-apa. Masihkah kita merasa hebat, kuat,
dan mampu melakukan semuanya. Saudara-saudara, kita tidak boleh takut. Jangan gelisah. Jangan bimbang dengan corona. Karena virus corona dipakai oleh Tuhan sebagai alat untuk menyingkapkan kepalsuan manusia. Apakah yang kita lakukan di dalam situasi seperti ini, saudara-saudara? Pemazmur Daud tadi berkata di dalam Mazmur 100, di situ dikatakan berserulah kepada Tuhan. Ini kesempatan kita untuk berseru kepada Tuhan. Yang kita lakukan adalah berseru kepada Tuhan. Artinya bahwa kita menyadari bahwa kita tidak punya kekuatan. Berseru itu artinya bahwa kita minta pertolongan. Kita mengakui bahwa Tuhan yang mampu menolong. Berseru-serulah itu artinya bahwa kita sedang di dalam keadaan darurat. Kita sedang di dalam keadaan masalah. Kita sedang di dalam kesulitan yang kita tidak mampu hadapi dan lewati. Maka itulah sebabnya kita berseru. Kita berseru-seru kepada Tuhan, itu juga artinya Bapak Ibu dan saudara-saudara, bahwa kita mengakui bahwa jalan keluar hanya ada pada Tuhan. Bukan pada sains, bukan pada teknologi, bukan kepada para ilmuwan, bukan kepada dokter dan sebagainya. Ini kesempatan kita berseru kepada Tuhan. Yang kedua, yang kita lakukan dalam situasi seperti ini, kita berdiam diri dan berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Berdiam diri artinya bukan berarti kita tidak melakukan apa-apa. Berdiam diri artinya mengandalkan Tuhan dan menempatkan Tuhan di tempat yang paling utama dalam hidup kita. Berdiam diri artinya bukan berarti kita kehilangan karya kita atau kita tidak melakukan misi kita. Tetapi saatnya kita mempersilahkan Tuhan menguasai hidup kita. Saatnya kita sedang datang kepada Tuhan untuk Tuhan berkuasa memenuhi hidup kita. Mungkin ada ruang-ruang kehidupan kita yang tertutup bagi Tuhan. Ada sisi-sisi kehidupan kita yang kita tutupi di hadapan Tuhan. Mari saatnya kita mengundang Tuhan untuk hadir di dalam hidup kita, menguasai dan memimpin kita. Misi Tuhan tetap berjalan sekalipun corona ini ada. Corona ini dipakai oleh Tuhan sebagai alat untuk kita bersaksi kepada dunia. Bersaksi kepada dunia artinya kita memberitakan kabar baik. Maka itulah sebabnya kita berdoa dengan sungguh-sungguh sekarang untuk keselamatan semua manusia. Kita berdoa dengan sungguh-sungguh untuk Tuhan melawat bangsa kita, sehingga banyak manusia kembali kepada Tuhan. Ini adalah misi. Misi kita bukan hanya merenungkan nasib kita, memikirkan keadaan kita, mengkhawatirkan tentang apa yang sedang terjadi. Tetapi di dalam situasi ini kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, sedang bergerak dalam misi Tuhan. Paling tidak saudara-saudara di rumah kita sedang berdoa supaya Tuhan melawat banyak orang. Ada satu kisah yang saya dengar dari seorang teman, bagaimana di Wuhan orang-orang Kristen, bagaimana orang-orang Kristen di Cina yang tadi mereka beribadah di rumah-rumah, di gua-gua, di kolong-kolong, tetapi saudara melalui virus corona mereka punya kesempatan untuk memberitakan Injil lebih luas kepada semua orang. Dan dinyatakan banyak orang yang mengenal Tuhan melalui virus corona. Jangan tularkan ketakutan tentunya kepada sesama kita, tapi tularkan hal-hal yang positif. Berikan semangat, berikan pengharapan, dan kembali kepada Tuhan.
Ini saatnya bagi kita untuk datang memohon pengampunan Tuhan. Saatnya untuk kita menyadari ibadah kita yang sesungguhnya yang selama ini kita lewati. Saatnya kita mengevaluasi diri terhadap ibadah yang sudah bertahun-tahun kita sudah lakukan. Apakah ibadah yang sudah bertahun-tahun kita lakukan adalah ibadah yang sungguh berkenan di hadapan Tuhan atau tidak? Atau hanya ibadah di mulut saja? Atau ibadah hanya sebuah tradisi dan kebiasaan semata sebagai orang Kristen? Maka kesempatan hari ini Tuhan mengingatkan saudara dan saya tentunya untuk kita mengevaluasi diri kita, untuk kita menemukan esensi dan hakikat dari ibadah yang sebenarnya. Apakah Tuhan betul-betul hadir di dalam ibadah kita, hadir di dalam keluarga kita, hadir dalam seluruh hidup kita? Apakah betul-betul kita mengasihi Tuhan? Bukan saja kita berkata kita beriman, bukan saja kita berkata aku adalah orang yang setia ke gereja, tetapi betul-betul kita membuktikan bahwa kita adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Orang-orang yang mengasihi Tuhan adalah orang-orang yang mempersilahkan Tuhan menguasai dan memimpin seluruh kehidupan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka pemazmur Daud berkata, berserulah kepada Tuhan. Karena pertolongan kita di dalam kesesakan ini, di dalam situasi yang darurat ini, hanya datang di dalam Tuhan. Amin. Amin. Jangan engkau datang ke tempat yang lain. Engkau berseru, engkau berdiam diri, engkau berserah kepada Tuhan dengan iman yang sungguh-sungguh. Seperti apa yang dikatakan dalam firman, lalu Dia yang akan menyembuhkan mereka, dan Dia yang akan meluputkan mereka dari diam kubur. Saya percaya apa yang terjadi hari ini, yang melanda seluruh dunia dan melanda Indonesia secara khususnya melalui virus corona, ini bukan kebetulan. Ada rencana Tuhan yang agung di dalam. Ada maksud Tuhan yang besar di dalam. Supaya kita melihat bahwa Allah sedang berkarya. Allah sedang mengingatkan manusia. Seperti di dalam Matius pasal 24. Di sana kita menemukan saudara-saudara tanda-tanda di akhir zaman. Dan salah satunya adalah ada penyakit sampah, ada deru perang, kasih manusia menjadi dingin. Ini mengingatkan kepada kita saudara-saudara bahwa kita sudah ada di zaman akhir. Tetapi bagaimana dengan kita? Apakah kita masih bersantai-santai? Apakah kita masih merasa bahwa terlalu jauh, terlalu lama lagi Tuhan datang? Sekarang saatnya kita harus bangkit. Gereja Tuhan harus bangkit. Jemaat-jemaat Tuhan harus bangkit. Bukan hanya membangun suci lahiriah hidup kita, tapi saatnya kita bersama-sama membangun kerajaan Allah. Saatnya kita berkarya dan bekerja di dunia ini. Tuhan sedang membutuhkan gerejanya. Bukan hanya kita hadir dalam gereja. Banyak gereja yang menutup diri, banyak gereja yang tertutup terhadap dunia, banyak gereja yang tidak peduli dengan sekitarnya, banyak gereja yang tidak peduli dengan masyarakat. Saat ini gereja Tuhan utus untuk melaksanakan fungsinya kepada kerajaan Allah dan fungsinya kepada masyarakat. Kita terpanggil untuk mensejahterakan kota di mana kita ada. Kita terpanggil untuk menjadi alat keselamatan, kapal penyelamatan bagi masyarakat, kapal penyelamatan bagi semua orang di kota di mana kita ada. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah oleh firman Tuhan ini akan menguatkan hati kita. Jangan takut, jangan cemas. Lihatlah virus corona ini dalam sisi positif, seperti yang tadi saya sudah sampaikan sebelumnya. Saudara-saudara di rumah masing-masing,
Saya menghimbau kepada jemaat untuk kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Berdoa untuk keselamatan bangsa, berdoa untuk keselamatan dunia, berdoa untuk keselamatan orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Mari kita saat ini berdoa dengan duka cita, bukan karena takut karena virus corona, tetapi kita berdoa dengan berdoa karena kita tidak ingin banyak orang yang binasa, banyak orang mati, tapi mereka belum mengenal Yesus. Saatnya di rumah masing-masing kita bergandengan tangan. Setelah khotbah ini, saya mengajak kepada kita semua yang ada di tempat ini ataupun yang ada di rumah masing-masing berdoa. Biar Tuhan melawan semua kita, melawan bangsa kita. Saya percaya seluruh jemaat gereja Lestari diberkati oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan. Sembari saudara juga bertanggung jawab dengan menjaga kesehatan saudara dengan hikmat yang Tuhan berikan. Dengan iman kita percaya Tuhan memelihara, tetapi bagian dan tanggung jawab kita juga harus jalankan. Bila firman Tuhan ini akan menguatkan dan menolong kita masing-masing untuk tetap setia kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih. Saat ini kami berdoa dan menyerahkan ke dalam tangan-Mu keadaan kami semua jemaat gereja Lestari. Tuhan, tolong setiap kami, berkati setiap kami. Kami berdoa untuk keselamatan manusia, keselamatan bangsa kami, kota kami. Kami berdoa untuk virus corona ini, Tuhan yang berkuasa di atas segala sesuatu. Karena kami percaya bahwa tidak ada sesuatu hal yang terjadi di muka bumi tanpa seizin Tuhan dan rencana Tuhan. Oleh karena itu Tuhan yang berkuasa di dalamnya, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati, bahkan Tuhan juga yang meluputkan kami dari virus corona. Hentikan wabah virus ini dalam kuasa-Mu Tuhan. Engkau berkati pemerintah kami Indonesia yang sedang bekerja dengan keras untuk mencegah penyebaran virus corona ini dengan meluas. Maka itulah sebabnya hari ini salah satu alasan motivasi kami tidak berkumpul di gereja, karena kami mendukung bersama-sama sebagai tanggung jawab kami sebagai warga masyarakat, warga negara yang baik, untuk membantu pemerintah memutus mata rantai penyebaran virus corona ini. Maka dari itu berkati ya Tuhan usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah kami dalam menangani virus corona ini. Kami juga berdoa untuk tenaga medis, tenaga dokter, para perawat yang ada di garda depan, yang berjuang untuk keselamatan banyak orang saat ini. Berikan mereka kekuatan dan kesehatan yang lebih ya Tuhan. Berkati pelayanan mereka. Mereka tidak mengenal siapapun dia, agamanya apapun, sukunya, bangsanya, tetapi mereka berjuang untuk menyelamatkan. Maka Tuhan berkati mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan, Tuhan Engkau yang memberikan hikmat kepada para ilmuwan untuk menemukan obat dengan cepat terhadap virus corona ini, sehingga virus corona ini tidak akan berdampak jauh ya Tuhan. Sekarang kami sudah melihat dampak yang begitu besar, khususnya kami yang ada di Bali.
ekonomi yang sekarang anjlok dengan luar biasa. Kurs rupiah yang anjlok, saham-saham anjlok. Banyak orang yang sekarang di PHK, usaha-usaha berhenti, karyawan-karyawan dirumahkan, pedagang-pedagang kecil tidak lagi bisa berjualan, restoran, hotel-hotel tidak lagi berpenghuni. Ya Tuhan, sekali lagi kami mohon, Tuhan ampuni kami manusia, ampuni bangsa kami, ampunilah kami jikalau kami sering angkuh dan sombong. Tuhan, berbelas kasihanlah kepada kami. Luputkanlah kami dari semua ini, ya Tuhan. Basmilah virus ini dengan kuasa Tuhan sendiri. Dan di dalam ini juga kami berdoa, khususnya untuk jemaat gereja Elus Bali. Tuhan berkati dimanapun kami berada. Kami serahkan setiap pribadi demi pribadi, keluarga demi keluarga jemaat gereja Elus Bali. Tuhan lindungi dari virus corona ini. Dimanapun dan kemanapun kami berada, Tuhan jaga, ya Tuhan. Tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Demikian juga berkati segala kebutuhan-kebutuhan kami. Ekonomi kami Tuhan berkati. Biarlah kami melihat Tuhan bekerja dan berkarya di dalam semuanya ini. Dan kemudian Tuhan, kami berdoa, biarlah kami jemaat gereja Elus Bali memaknai kesempatan ini, hari ini, sebagai sesuatu yang sangat bermakna dalam iman kami. Bukan sebaliknya melemahkan akan iman kami, tetapi membangun iman kami dan membangun pertumbuhan kerohanian kami untuk senantiasa bergantung sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat siang kepada seluruh jemaat gereja Elus Bali. Tetap semangat, Tuhan berkati.